Salam damai sejahtera bagi setiap para penonton setia kerinduanku. Terima kasih untuk selalu menyaksikan renungan, mungkin bukan singkat ya, tapi cukup panjang. Karena tadinya rencananya mau 5-7 menit, tapi karena kebaikan Tuhan terus bergerak, dan ditambah lagi dengan penyembahan, jadi cukup banyak. Dan tapi percayalah, ketahuilah bahwa semua tujuannya untuk membuat saudara makin mengenal Dia, dan membuat saudara makin mengasihi Dia. Karena hidup ini hanya sejauh mana kita mengenal Tuhan. Hidup ini hanya sehebat mana kita mendekat kepada Dia. Oleh karena itu sama-sama kita mendekat kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, menguasai atau dikuasai. Itu menjadi sebuah kehidupan bagi saudara dan saya. 1 Samuel 22 ayat yang kedua mengatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia yang namanya Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Menguasai atau dikuasai. Dari perikop yang kita baca tadi ada 3 jenis orang yang berkumpul bersama dengan Daud. Yang pertama, orang dalam kesukaran. Yang kedua, orang dalam masalah ekonomi. Yang ketiga, orang dalam kepahitan atau sakit hati. Walaupun Daud dikelilingi oleh orang-orang yang dalam kesukaran, dalam masalah ekonomi, orang-orang yang sakit hati atau orang yang pahit hati, tapi Daud tidak berubah menjadi sama seperti mereka, tapi justru Daud mengubah mereka. Saya suka sekali sebuah perkataan dari orang tua yang mengatakan demikian, sekalipun ikan tinggal di laut asin, tapi dagingnya tidak pernah asin. Karena walaupun sehari-hari habitatnya ikan berada di lautan yang asin, tapi tidak pernah daging dari ikan tersebut mengalami yang namanya menjadi asin. Daud menjadi pemimpin. Dia tidak dipimpin, tapi dia memimpin. Daud menjadi kapten atas rombongan mereka, bukan menjadi captive atau ditawan atau disandra oleh mereka. Pemimpin bukan tawanan, tapi Daud memimpin mereka. Daud tidak diubahkan oleh mereka, tapi Daud mengubahkan mereka. Ini adalah panggilan kita orang percaya. Tuhan mau bukan kita diubah oleh dunia, tapi dunia diubahkan oleh kita. Karenanya Tuhan memberikan sebuah perintah, kamu garam dan kamu terang. Garam membuat rasa, terang mengusir kegelapan. Ada banyak orang hari-hari ini justru tidak memberikan rasa dalam kehidupan kita. Daud walaupun dia sedang pahit, walaupun dia sedang kecewa, walaupun dia sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, tapi dia tidak membiarkan keadaan yang sedang dia alami menentukan hatinya yang di dalam. Tahukah saudara, di dalam diri kita ada kapasitas yang besar yang telah disiapkan oleh Allah untuk memimpin, untuk memerintah. Bukan ditawan, bukan diperintah oleh perasaan sakit hati, atau bahkan dikendalikan atau didikte oleh keadaan yang sedang kita alami. Memimpin atau dipimpin, menguasai atau dikuasai, itu pertanyaannya. Maka jika kita tidak mengaktifkan kepemimpinan Kristus dalam hidup kita, jika kita tidak mengambil alih kepemimpinan tersebut, maka perasaan akan memerintah kita, keadaan akan memerintah kita, atau rasa sakit akan menawan hidup kita. Pilihan, the choice is in your hand. Pilihan di tangan saudara. Bagaimana kita bisa memimpin atas itu? Bagaimana supaya kita tidak ditawan oleh masalah tersebut? Nah, kita katakan yang pertama, Wahyu 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu yang ada padamu. Garis bawahi kata yang ada padamu. Sadari dalam diri kita, kita sudah memiliki kemampuan ini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka ada dalam diri saudara sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Pegang Yesus. Pegang Yesus itu tinggal dalam diri saudara dan saya. Tuhan sudah menjadikan kita sejak lahir baru untuk kita dapat memerintah atas masalah kita.
untuk kita dapat berkuasa atas keadaan kita, untuk kita keluar dari masa sukar kita. Jangan tenggelam dengan masalahmu. Tahukah saudara bahwa lembah kekelaman untuk dilalui, bukan untuk ditinggali. Tahukah saudara bahwa lembah masalah untuk dilewati, bukan untuk ditinggal. Ada banyak orang berhenti di lembah kekelaman. Tapi Pak, saya begini, don't stop. Jangan stop di lembah kekelaman. Tapi stoplah di lembah kemenangan. Karena Tuhan membuat lembah kekelaman bukan untuk saudara tinggali, tapi untuk saudara lalui. Roma 8 ayat 37 mengatakan lebih daripada penakluk. Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang. More than a conqueror. Dalam diri saudara dan saya, kita adalah penakluk-penakluk kehidupan. Kita adalah pemenang-pemenang kehidupan. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan giant killer, para pembunuh-pembunuh raksasa. Mereka mengalahkan keterbatasan mereka. Mereka mengalahkan masalah mereka. Mereka keluar dari himpitan masalah mereka. Mereka tidak punya mental korban, playing victim. Mereka tidak menyalahkan masalah mereka. Tapi mereka justru keluar dari masalah mereka. Ada dua tipe orang di muka bumi ini. Tipe yang diubahkan oleh masalah, atau tipe yang mengubahkan masalah. Saudara yang memilih, Alkitab katakan menguasai kehidupan. Karena kita punya Yesus. Ketika kita punya Yesus, kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia membasuh kita dengan darahnya. Bahkan menjadikan kita imam dan raja. Pemimpin-pemimpin dijadikannya ketika kita mempercayai Yesus. Oleh karena itu, sejak kita lahir baru, sadari Tuhan telah menaruh benih dan kuasa dalam hidup kita. Untuk kita menjadi pemimpin, untuk kita memerintah atas masalah kita. Untuk kita menang atas tantangan kita. Memerintah atas masalah, memerintah atas masalah ekonomi, memerintah atas masalah kepahitan. Alkitab mengatakan ketika Daud menghadapi masa sukar, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud nggak lari dari masalahnya. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, dia lari dari masalah. Tahukah saudara, masalah bukan untuk kita lari, tapi masalah untuk kita hadapi. Karena ketika kita hadapi dengan kekuatan dari surga, kita keluar sebagai pemenang. Kalau kita lari dari masalah, mungkin beberapa saat kita bisa menghindarinya. Tapi dalam fase kehidupan berikutnya, kita ketemu lagi. Dan kalau kita lari lagi, kita membuat masalah itu makin besar, makin besar, makin besar, dan makin berkuasa atas kita. Apapun masalah saudara, hadapi. Pilihannya, kita menguatkan diri kita, menyemangati diri kita, atau kita melemahkan diri kita, atau malah kita mengasihani diri kita dengan cerita-cerita. Ya, saya akan begini, saya akan nggak mampu, ya saya akan begini, ya saya dari keluarga broken home, ya saya akan orang miskin, ya saya akan nggak sarjana, ya kan saya begini. Pilihannya saudara mau mengasihani diri saudara dengan menceritakan semua kelemahan saudara, atau saudara mau menyemangati diri saudara dan menguatkan diri saudara. Kuatkan dirimu melalui firman, kuatkan dirimu melalui pujian penyembahan, kuatkan dirimu melalui doa. Perkatakan iman setiap kali saudara mengambil tubuh dan darah Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Daud tidak tinggal dalam masalah. Bahkan dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Ketika Daud seluruh pasukannya, seluruh istri dan anak-anaknya ditawan oleh musuh. Alkitab mengatakan, kemudian bertanya Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku kejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud tidak sekedar menangisi masalahnya. Nangis boleh, bukan gak boleh. Bahkan meratap boleh. That's why ada kitab ratapan dalam Alkitab. Tapi tidak ada kitab keluhan. Perbedaan antara ratapan dengan keluhan. Meratap adalah mengakui saudara punya masalah. Tapi meratap mempercayai Tuhan. Sebagai contoh, saya begini Tuhan, saya sedang sakit hati, saya sedang kecewa, saya butuh Tuhan. Kita mengakui kelemahan kita. Kalau keluhan adalah sebuah tuduhan terhadap karakternya Tuhan. Alkitab katakan Allah membenci bangsa Israel atau tidak menyukai bangsa Israel karena satu sifat yang bersungut-sungut. Meratap suatu hal yang baik. Saya sering dalam hidup saya bilang Tuhan, itu saya begini, saya meratap sama Tuhan. Tapi saya tutup, peratapan ditutup dengan namun aku percaya. Alkitab yang salah satu ayat yang terkenal dalam kitab ratapan.
Sekalipun sengsara menimpa diriku, sekalipun masalah berat menyiksa diriku, tapi hal inilah yang aku perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Memimpin atau dipimpin. Menguasai atau dikuasai. Saudara yang pilih. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada mereka. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi mereka orang-orang di luar sana juga diberkati. Doa saya, saudara adalah para pemimpin-pemimpin dari kerajaan surga. Saudara diberi perintah ketika manusia pertama Adam dan Hawa, perintah Allah kepada mereka, beranak cucu, penuhi bumi, kuasailah bumi. Kuasa itu, otoritas itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Tulis kolom komentar di bawah bilang, aku ditetapkan untuk menjadi pemimpin. Aku ditetapkan untuk memimpin, bukan dipimpin. Untuk menguasai, bukan dikuasai. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Kau jadikan hidupku berarti. Di belakang layar Allah bekerja bagi saudara dan saya. Apa yang bagimu menjadi kerugian hari ini mungkin menjadi keuntungan bagimu di masa depan. Percayai rutenya Tuhan. Percayai rencananya Tuhan. Percayai caranya Tuhan. Kita nggak perlu mengerti 100%, kita nggak perlu memahami 100%. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai. Taat dibutuhkan sebuah kepercayaan. Tuhan mau kita mempercayai Dia. Sekalipun kita nggak ngerti, sekalipun secara logika kita berkata keadaannya nggak harusnya seperti ini. Tapi percayai rutenya Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah tidak membawa mereka ke dalam rute yang tercepat. Tapi Allah membawa mereka memutar ke rute yang menurut mereka mungkin lebih jauh, mungkin lebih lama. Tapi Allah tahu apa yang sedang Dia perbuat. Ketika Lazarus mengalami sakit keras, Alkitab mengatakan Allah tidak langsung menjumpai Lazarus. Yesus menunggu beberapa saat. Dan Alkitab mengatakan Yesus datang ketika Lazarus sudah mati 3 hari. Mungkin bagi beberapa orang sebuah keterlambatan. Percayai rutenya Tuhan. Percayai waktunya Tuhan. Waktunya kita belum tentu yang terbaik. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Biarin orang mau ngomong sudah terlambat. Biarin orang mau bilang hancur. Sudah selesai. Sudah gak mungkin lagi ditolong. Biarin, itu hak mereka. Dan itu cara mereka memandang hidup. Tapi tidak dengan saudara dan saya. Percayai rutenya Tuhan. Mungkin hari ini rutenya dibuat engkau memutar. Mungkin hari ini caranya Tuhan mungkin kelihatannya sakit dan gak make sense sama sekali. Tapi bilang semua baik. Semua baik. Bukan tanpa sebab Tuhan memberikan julukan kepada Abraham, bapa orang beriman. Karena ketika anaknya Ishak bertanya, Bapak, kayu dan api sudah tersedia. Di manakah dombanya? Apa jawab Abraham? Di bukit Allah akan menyediakan. Abraham dia tahu bahwa kalau Allah yang menyuruh, Allah pasti bertanggung jawab. Hari ini apapun fase kehidupan saudara, apapun season dalam hidup saudara, percaya Tuhan tahu yang terbaik. Percayai rutenya Tuhan. Yang punya surga sangat mengasihi saudara.